kayak apa? Naik TB sih, Naik TB sendiri atau sama teman? kebetulan sendiri karena cuma ada kepentingan aja. Oke, baik-baik. Sebelum memulai mungkin kita perkenalan terlebih dahulu kali ya Kak. Kakaknya biasa dipanggil namanya siapa? Apa sama aku dia bisa dipanggil Lumi aja. Kawi Ya, tapi kalau karena apa namanya baru kali dia aja Kawi dia. Baik, izinkan saya juga untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya nama saya. Ya Pak. Perkenalkan nama saya Lila Mahmуда. Saya ditulis sebagai konselor profesional di tempat konseling kita hari ini. Kebetulan saya ini dari asalnya ada orang Jawa juga. Kalau misalkan mungkin nanti ada perbedaan bahasa atau mungkin nanti ada tutur bahasa, ada intonasi bahasa yang mungkin akan sedikit berbeda nih dengan Kak Widya. Kak Widya sendiri asalnya dari mana nih? aku asal Pandeglang. Pandeglang, ya baik. Sunda ya, jadi kita agak berbeda nih ya. Gak apa Ya. Sebenarnya udah sarapan Kak? belum, tapi gimana nih energinya udah lumayan ada persen nih kayaknya. Baik. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan nih namanya konseling individual. Karena Kak Widya sendiri ini sudah pernah mengikuti belum ya konseling individual? belum pernah, baru kali ini. Oh belum pernah, eksklusif banget ya. Terima kasih loh. Iya. Oke, baik, dari kita tadi menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling individual, kemudian bagaimana nanti ke depannya kita. Konseling individual ini merupakan bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor dan klien untuk membantu permasalahan yang dialami klien sehingga permasalahan ini bisa selesai sehingga klien bisa mandiri nih ke depannya untuk melakukan kehidupan sehari-harinya. Begitu. Kemudian juga di konseling individu kali ini kita itu ada asas-asas nih Kak, yang mana kita harus sepakat nih untuk melakukan asas tersebut. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini cerita Kak Widya, cerita apa kalau Kak Widya di sini akan ceritakan semuanya akan tetap terjaga kerahasiaannya kan. Saya sendiri sebagai konselor profesional sudah disumpah untuk tidak membocorkan cerita nih siapa lain kepada siapapun. Kemudian yang kedua ini ada asas keterbukaan, yang mana di sini konselor ini meminta kepada klien untuk terbuka nih apa yang klien rasakan, apa yang Kak Widya rasakan ini terbuka aja dengan jujur supaya permasalahan yang Kak Widya alami bisa terselesaikan kalau misalnya Kak Widya terbuka dan jujur. Kemudian ada asas kesukarelaan nih. Asas kesukarelaan di sini tidak ada paksaan untuk melakukan konseling individual. Yang mana Kak Widya sendiri gimana nih? Sini tuh ada keterpaksaan atau enggak ya? Jujur enggak, karena aku merasa kayaknya harus melobi ini deh gitu. Jadi aku ya udah sekarang aja. Oke, sudah terbuka sukarela ya, tidak ada paksaan dari siapapun. Selanjutnya ini ada asas kemandirian, yang mana asas ini diperlukan Kak Widya sebagai klien. Itu permasalahannya yang pasti akan ditemukan sendiri oleh Kak Widya. Solusi yang nanti kita akan dapatkan itu pure dari Kak Widya. Jadi mandiri, tidak ada dari saya atau itu karena pure dari Kak Widya. Kemudian juga yang terakhir ini ada asas kekinian, yang mana permasalahan yang Kak Widya alami saat ini tuh permasalahan yang sekarang, permasalahan yang segera untuk diselesaikan gitu permasalahannya. Nah, di sini ada yang ditanyakan nggak? Sejauh ini kayaknya belum ada deh Kak. Sudah jelas ya? Ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai konseling pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dilancarkan, kemudian konseling kita pada hari ini diberkahi. Untuk berdoa kita dimulai. Baik, berdoa tidak pernah cukup, tidak pernah selesai, namun untuk kali ini dapat dicukupkan. Oke, sebelum kita memulai cerita nih ya pada konseling kita hari ini, alangkah baiknya kita relaksasi dulu nih supaya lebih rileks ya, supaya jangan tegang nih. Kita santai aja, Kak Widya supaya rileks juga ceritanya. Kita relaksasi cukup simpel aja, untuk tarik nafas, kemudian tahan, kemudian buang.
Tapi kalau dia ikutin instruksi dari saya aja nih. Jadi saya coba mungkin contohnya terlebih dulu ya, kayak tarik nafas, kemudian tahan sedikit, gitu ya Kak. Semuanya kita tarik nafas sedikit, buang perlahan. Boleh sekali lagi kita tarik nafas. Oke, buang perlahan. Baik, gimana udah lumayan santai dan relax ya? Udah. Oke, baik. Gimana nih apa yang kita bisa diskusikan hari ini, atau apa nih yang kakak rasakan untuk bersedia untuk diskusi? Oke, jadi aku langsung mulai aja ya Kak. Jadi sebenarnya ada nih yang setiap kali kan aku ngekos nih, setiap kali aku pulang tuh merasa ada yang ganjel lagi gitu, kenapa? Kayak aku tuh merasa aku tuh lebih nyaman di kos gitu daripada di rumah, karena di rumah tuh ya ada aja gitu permasalahannya tentang mungkin ngomongin tentang uang kos atau uang tempat kuliah. Nah, selain itu juga sebenarnya ada lagi nih yang merasa aku aku tuh tipe orang yang sensitif banget gitu, sensitif banget. Maksudnya tingkah orang apa aja kadang tuh bikin kepikiran gue salah apa nih gitu kan. Nah kalau misalkan di keluarga sendiri itu sensitif itu karena background keluarga aku apalagi ayah tuh dia tuh keras gitu. Jadi apa-apa tuh selalu ya kalau misalnya buat ngingetin makan aja nih ya makan gitu. Jadi kayak gak pernah ada harus lebihnya, tapi kadang ada juga. Tapi kalau misalnya bulan banyaknya itu dia lebih keras sih. Nah ada satu lagi kan aku punya adik cewek nih. Jadi kan tau kan kalau adik cewek tuh adik tuh bener adik nih, terus selalu banget ngeselin, jadi kayak ada bikin pusing, terus maunya menang mulu. Itu ada satu hal aku tuh pernah, dia tuh kan masak mie, terus aku tuh kayak pengen banget mie itu, terus aku minta nih ke dia tuh bener-bener kayak ogah banget buat ngasih ke aku kan. Aku gitu kayak aduh gue lagi pengen mie, gue minta satu aja gitu, suap aja. Tapi dia tuh bener-bener kayak nggak boleh ini cuma gue gitu, lu ngapain gue itu disitu aku kayak lucu. Aku tuh cuma pengen satu terus aku nggak tahu itu mungkin apa yang membayar emang sensitif banget. Jadi tuh aku kayak aku langsung kamu tuh langsung nangis gitu karena pertama tuh karena ayahnya mau bilang juga kayak coba jangan kan kalau adik aku nangis nih pasti orang tuh pusing dong. Jadi aku tuh harus menjaga banget pas adik aku nih gitu. Nah disitu aku kayak kesel banget, jadi aku tuh bodo amat bilang ke adik aku tuh itu gini-gini. Jadi dia kayak kalau di sebelah kan namanya tuh pundung ya, kayak ngambek gitu dia juga. Nah itu kan dia abis udah nangis nih, udah mau mulai nangis. Nah disitu ayah aku berbuka kayak tapi jangan dimainin mulu adiknya gitu kan. Nah itu kok aku kayak gue tuh pengen mie doang nih gitu, maksud sih dia minta gitu doang. Nah abis itu kayak yaudah pilih hal kayak gitu aku bener-bener sensitif banget. Bisa gak sih gitu kalau buat ngingetin sekedar buat jangan ngegodain adiknya atau jangan buat ngingetin makan, buat ngingetin mandi, itu bisa gak sih kayak pelan-pelan gitu. Ini mah cuma ingetin dia aja udah kayak nada keras banget gitu. Itu yang bikin yang bikin aku sensitif kayaknya. Jadi aku juga ke orang sama orang membentak aku nih, orang misalnya ada ojol atau ada orang gitu kalau biasanya saya membentak begini terus aku tuh kayak aduh ini dari rumah nih gitu. Oke, kalau misalkan nih itu kan kejadiannya kayaknya cukup berulang atau sering berulang banget, atau mungkin itu kejadiannya tuh sering berulang sejak kecil atau memang sekarang aja nih? Kayaknya dari aku SD juga udah deh, dari SMP juga udah, sebelum ada adik aku juga. Jadi bapak aku tuh udah ya itu emang dari sononya keras gitu. Jadi ya udah ke anak nggak mana anak gitu, nggak mana korban. Jadi kayak kalau nginget apa tuh ya udah gitu, udah keras gitu dan keras. Oke, kalau misalkan dari ibu sendiri, kalau ini bagaimana? Kalau ibu sendiri enggak.
kalau itu sendiri tuh kadang emang aku merasa kalau itu sendiri tuh aku yang salah nih. Jadi kalau misalkan ibu aku ngebentak berarti aku yang salah, bukan ibu aku yang tiba-tiba ngebentak enggak. Jadi kalau dari ibu kayaknya aman. Oke. Kalau misalkan dari kami dia nih, perasaan kalau misalnya ada kayak ada saat dibentak atau mengalami kayak tadi ada konflik mungkin walaupun kecil sama adik sendiri. Nah perasaan kami dia tuh kayak gimana sih pada saat itu? Perasaan aku tuh, perasaan aku nih ya, aku tuh pengen marah juga gitu, pengen marah juga tapi nggak pernah kesampaian gitu. Dan kalau aku marah nih kayak aku tuh apa ya, bisa dibilang beraninya di belakang. Jadi aku tuh berani di belakang kayak kenapa gue gak begini aja tadi gitu, kenapa gue kayak aduh kenapa tadi gue bilang aja nih gitu. Itu tuh bener-bener gak bisa aku lawan. Misalkan ada orang yang baca misalkan kartu itu tuh aku harus kayak duluan ya, lu duluan gini-gini. Aku tuh gak bisa, jadi aku tuh lebih kayak nggak tahu kenapa mau tuh kayak gak bisa buat melawan si orang ini gitu, melawan aku yang ini gitu. Apa namanya, jadi ya udah dengan aku jadi aku dengan aku nggak bisa marah itu, dengan aku nggak bisa meluapkan emosi aku itu, jadi aku tuh larinya menangis. Jadi kayak yaudah karena emosi aku yang udah terluapkan jadi aku nangis gitu. Kalau itu sih Kayak gitu ya. Kalau kan tadi kayak kalau dia kalau misalnya lagi emosi tuh nangis gitu. Nah kalau misalnya lagi nangis itu tuh kalau dia merasakan apa nih setelah nangis itu, kemudian pas nangis tuh kalau dia merasakan apa gitu? Oke, kalau dari aku sendiri tuh kalau misalkan karena emosi gak terluapkan jadinya kayak nangis aja gitu, ngerasa ya udah lega aja gitu dengan rasa nangis itu gitu. Ya gimana ya, kita mau ngelawan aja menurut kita tuh nggak bisa ngelawan gitu, jadinya kayak nangis. Dan itu aku merasa udah nih kelar nih masalahnya, udah nih dari ini aku merasa dari nangis ini aku merasa lega gitu deh. Oke, kalau dari rasa lega, kemudian kan pas tadi awalnya kan emosinya cukup negatif, kan emosi yang saya rasakan cukup negatif. Nah kalau misalkan pas nangis cukup rasa lega, itu apakah perasaan negatif, emosi negatif itu terlepaskan atau memang masih ada kekesalan nih yang dirasain gitu? Pastinya ada sih, pastinya ada karena ya seharusnya nggak marah gitu kan, yang nggak bisa nih gitu, dengan di belakang baru pasti gue begini aja ya gitu kan. Pasti ada sih. Kalau dari aku itu kalau misalkan nangis itu cuma kayak meluapkan emosi aku aja gitu, yang emosi aku tuh yang nggak bisa aku luapkan. Jadi kalau untuk kekesalan dan aku masih marah ke dia, pasti aku masih marah sih, masih kayak kesel banget gitu. Mungkin beberapa hari kayak nggak bisa memaafin orang ini gitu. Jadi gitu ya. Kalau misalkan kesal tuh biasanya kalau dia rentang waktunya berapa lama sih? Kayak kalau misalnya lagi merasa kesal, sedih, emosi yang belum terluapkan tadi itu rentangnya cukup lama atau memang rentangnya kayak cuma beberapa hari gitu? Biasanya kalau dia merasakan itu berapa lama? Kalau aku tergantung orangnya nih, orang yang bikin aku kesal nih siapa gitu. Kalau misalnya orang itu paling 1 hari gitu kan, kayak udah ngomong gitu aja. Tapi kalau misalnya orang yang gak dikenal nih, orang asing gitu, yang kita temuin jalan misalnya, itu tuh biasanya lupanya tuh kayak semingguan gitu, kayak ada rasa kesel nih, aduh tadi kesel banget gitu kan. Dari orang sendiri sih, kalau orang tua, kalau dari keluarga itu mungkin 1 hari buat selesai rasa keselnya. Tapi kalau misalkan untuk orang asing itu apa namanya, ya semingguan kayaknya. Oke, jadi kalau misalkan kesalahan kamu dia nih itu terkadang diluapkan dengan menangis, cuman kekesalannya itu masih belum puas nih, masih ada rasa kesal atau emosi negatif yang dirasain. Dan kalau misalkan ke orang tua tuh biasanya sehari itu paling kayak ngambek-ngambek gitu, kemudian kalau misalkan ke orang lain atau teman sendiri tuh bisa semingguan ya, jadi cukup lama gitu. Nah dari kamu dia nih selama seminggu itu tuh ada nggak sih aktivitas yang mungkin terhambat, kemudian rasa emosionalnya tuh rasanya jadi lebih sensitif gitu selama kita kesalahannya itu belum terselesaikan. Dari kamu dia apa nih aktivitas Aku dia? nih buat dari gitu. Ya, Kalau dari aku biasanya aku lupain dengan aku nonton misalkan kayak nonton movie atau drakor. Terus kadang kalau misalkan yang udah matang tuh ya karena mungkin ada tugas jadi aku kerjain gitu sih.
aku apa ya, aku luapkannya tuh ke drakor aja dulu lah, males lah. Jadi kayak ya. Tapi selama emosi itu masih dirasakan gitu, ada masih aktivitas yang akhirnya jadi terhambat gitu, atau jadi kayak telat kuliah, atau kayak jadi malas-malesan gitu, ada nggak sih? Ada jadi kalau dari aku sih mas-masan tuh, jadi kayak aduh kesel banget sama orang tuh kadang misalnya di kelas berantakan gitu tuh aku jadi kayak males banget, bodo amat lah mau berantakan, jadi bener-bener kayak rasa malas ngapa-ngapain tuh ada banget kalau lagi sama orang kayak gitu sih. Itu yang bikin aku tapi ya bener itu yang bikin aku Akhirnya jadi terhambat gitu ya aktivitasnya karena merasakan emosi negatif yang tadi. Kemudian nih Kak, dari Kamidia sendiri nih, selain nangis, kemudian tadi ada nonton drakor nih ya, emosi-emosi itu tuh biasanya Kamidia dilakukan dalam hal apa lagi nih kira-kira? main sih sama teman, kayak main sama teman atau jalan mungkin lain gitu aja sih biar lupa nih gitu. Tapi mungkin ada aja sih kayak sekarang keinget kesel sudah, tapi dengan seiringnya waktu aku ngabisin waktu sama orang yang bikin aku senang itu bakal hilang sendiri. Oke. Nah biasanya kalau misalkan kesenangan yang diceritakan sama teman gitu tadi, ada nggak sih Kamidia partner atau memang tempat cerita yang biasa Kamidia apa sih Kamidia coba dari tempat cerita nih, dari kehidupan Kamidia atau mungkin dari ibu atau dari teman Kamidia sendiri, itu tuh ada nggak? Jujur nggak ada. Aku biasanya tuh kalau cerita ke akun bohongan Twitter, aku di situ. Jadi aku tuh kalau di akun bohongan Twitter yang nggak ada followersnya, yang nggak ada followernya itu berbeda diri sendiri gitu. Mau cerita tentang keluarga, mau rahasia apa sendiri itu aku merasa kayak aman gitu di bohongan Twitter. Walaupun emang aku pengen nih didengar gitu, jadi cerita aku tuh ada masukan dari orang lain gitu. Tapi sejauh ini belum ada deh kalau untuk Cerita ya kita. Oke, baik. Jadi kalau misalkan aku simpulin nih ya dari beberapa pertanyaan yang tadi aku tanyain ke Kamidia nih cukup ada problem dengan Bapak, kemudian rasa emosionalnya juga belum terluapkan dengan baik, kemudian juga ada problem nih dari aktivitas yang karena emosi negatif tadi. Terus juga Kamidia ini belum ada tempat cerita yang bisa Kamidia terpercaya seperti punya teman atau keluarga gitu. Oke, baik. Menurut Kamidia nih, apa sih yang bisa Kamidia lakuin buat bisa mengontrol emosi, kemudian Kamidia bisa regulasi emosi, serta emosi yang diterima tuh bisa dilakukan dengan baik. Oke. Kalau sebenarnya aku udah ada solusi sih buat kalau untuk sekarang nih, ini aku udah kurang-kurangin buat kayak sama orang gitu, dan jadi saya itu aku kurang-kurangin gitu. Kalau solusi dari aku sendiri, karena aku nggak bodo amat gitu, jadi bodo amat gitu. Apa ya? Jadi orang mau ke aku bodo amat lah gitu. Ya udah, aku nggak mikirin orang suka sama aku, orang mau aku ya udah gitu. Aku ya udah bodo amat, bener-bener kayak bodo amat, aku mau ngapain kayak itu bodo amat gitu. Terus tuh solusi dari aku juga sih paling bodo amat itu apa ya? Ya udah, dibiarin aja gitu. Apa namanya? Dengan seiringnya begini itu ya udah, sampai sekarang nggak ada proses gitu lagi. Oke. Itu cukup baik ya, karena tadi menghiraukan perkataan atau menghiraukan afirmasi negatif dari lingkungan gitu. Itu cukup baik karena kita juga tidak memikirkan hal-hal yang negatif akhirnya menjadi negatif ya di pikiran kita. Betul bagus sekali ya. Kalau misalkan dari aktivitas gitu, kalau tadi kan mungkin hanya di perasaan gitu ya. Kalau di aktivitas Kamidia biasanya kalau misalnya lagi emosi, kemudian merasakan sedih, senang, itu Kamidia biasanya ngapain aja nih? Kalau aku sendiri biasanya itu sama sih kayak dengan lagu itu, kalau kita dengan lagu senang itu bisa menumbuhkan kita kalau lagi kesel sama orang gitu. Terus main, terus ya udah sama aja sih kayak nonton drakor kayak gitu. Ini biasanya kalau yang bilangin emosi begitu, aku biasanya main sih ketemu sama orang yang berenergi positif kali ya. Itu juga salah tindakan yang sudah cukup baik ya Kak. Itu juga harus harus dijalankan lebih baik lagi, kemudian
akhirnya afirmasi negatif, kemudian emosi negatif itu bisa diubah dengan lingkungan afirmasi yang positif. Itu baik sekali loh, sudah ada ketenangan lah dengan Kak Widya, juga sudah tahu nih kalau misalkan seperti itu, kemudian Kak Widya sudah ada gambaran untuk kalau misalkan Kak Widya sudah ada, kalau misalkan Kak Widya sudah merasakan emosi negatif, Kak Widya sudah tahu kali ya apa yang Kak Widya lakukan. Cuman untuk tadi problem di permasalahan sehari-hari nih, Kak Widya kan kadang kayak males membersihkan kos, kemudian tidak ada tempat cerita. Itu Kak Widya kira-kira apa sih yang akan Kak Widya lakukan kalau misalkan Kak Widya mengalami hal itu terjadi gitu? Oke, kalau sendiri itu ada pikiran dalam sepuluh itu ini masa-masa nih kita belum ngeberes apa-apa. Dari aku sendiri tuh biasanya pikir oke nanti kita kerjain misalkan abis maghrib gitu itu ada dari sendiri gitu loh. Karena aku masa juga ngelakuin konsultan juga gitu tuh ngelihat kos berantakan tuh bener-benernya malah nanti pusing gitu ya. Oh gitu kayak lagi mandi sih aku buat mandi dia tuh karena orang tuh pernah cerita pokoknya mandi itu salah satu kita buat mencegah hal-hal buruk. Jadi maksudnya kayak kalau di mandi kan seger nih kita, jadi kalau kita seger juga, jadi ada aktivitas yang alhamdulillah begitu. Tadi pertanyaannya selain tadi kalau misalkan tidak ada tempat cerita nih, Kak Widya kira-kira akan meluapkan emosi yang Kak Widya rasakan itu gimana gitu? Kalau ada orang nulis apa ya kayak zaman orang 2000 berapa ya 2018 kayak nulis di diary gitu kan. Jadi aku masih ngelakuin itu karena itu benar-benar bantu banget jujur. Karena ya udah siapa lagi yang udah aku tulis aja gitu. Dan misalkan bapak ibu bikin aku kesal gitu ya. Itu bagus banget karena dengan menulis sepertinya Kak Widya juga bisa melakukan emosi ya tanpa akhirnya mengakibatkan aksi negatif juga kepada lingkungan gitu. Karena mungkin dengan Kak Widya menulis itu tadi Kak Widya bisa melakukan emosi yang apa Kak Widya rasakan, juga Kak Widya bisa mengetahui nih emosi apa sih yang Kak Widya rasain, apakah emosi negatif atau senang gitu. Tapi begitu udah sangat keren sih Kak Widya, dari Kak Widya udah bisa nih untuk mengetahui bagaimana cara-cara mungkin solusi-solusi yang sebenarnya tidak terlihat yang besar gitu, tapi itu hal-hal kecil yang akhirnya menjadikan Kak Widya emosinya stabil lagi, kemudian akhirnya Kak Widya bisa mengontrol emosi, mengetahui emosi pada Kak Widya itu sendiri. Oke, baik. Kalau misalkan dari Kak Widya nih ya, setelah mengetahui nih dari Kak Widya sudah ada tadi penjelasan dari Kak Widya kan, kata Kak Widya sudah cukup jelas nih apa aja gitu yang akan Kak Widya lakukan. Nah, dari Kak Widya bagaimana nih kedepannya gitu ya, kalau misalkan ada hal yang mungkin dari rumah, dari lingkungan yang kemudian ada afeksi negatif kembali gitu, Kak Widya pertama kali hal yang akan Kak Widya lakukan itu apa? Yang pertama kali aku lakukan itu karena ini aku ada melakukan ini buat dari aku nulis, dari aku tentang fungsi gitu kan. Kayaknya kalau misalnya ada lagi nih hal itu terjadi lagi tuh ya udah gitu diaurin aja. Bukan aku tuh udah dewasa gitu, jadi stop gitu dengan baperan, stop gitu. Jadi aku tuh nanti ada pikiran ya udah aku udah pengen lagi gitu. Oke, baik, dari Kak Widya sudah ada bagaimana sudah mengetahui lah bagaimana emosi Kak Widya yang Kak Widya rasakan. Kalau dari kalian sendiri ada gak sih kayak ngerasain sama halnya kayak aku, terus dari kalian nih penjelasannya gimana gitu? Oke, kalau misalkan dari aku juga namanya manusia ya, pasti akan merasakan emosi gitu. Itu satu hal yang alamiah gitu. Kalau merasakan hal emosi negatif kayak marah, sedih gitu, aku paling
coba buat kenalin dulu nih perasaan aku. Kalau misalnya aku lagi marah, sedih gitu, aku harus menerima gitu perasaan hal itu. Kemudian aku nggak pernah, maksudnya aku tidak melawan untuk kalau misalnya aku lagi sedih ya aku merasakan hal sedih gitu. Itu suatu hal yang manusiawi, hal yang wajar kalau misalnya lagi sedih. Kemudian lagi marah juga aku tidak melawan gitu permasalahan hal itu, hal marahnya gitu. Itu harus diterima emosinya. Kemudian kalau misalkan sudah diterima nih, kita lagi sedih, kita lagi marah, kita proses nih. Oke, kita marah karena hal apa? Oke, kita sedih karena hal apa gitu. Itu cukup sulit juga ya karena butuh pikiran yang jernih gitu. Akhirnya kalau misalnya kita sudah menerima, kalau sudah, oh iya kita lagi marah, tadi kita ngelakuin hal apa, kita tadi dapat apa emosi apa gitu. Akhirnya di situ kita memproses gitu bagaimana emosi kita bisa terjadi, kemudian apa hal yang akhirnya bisa kita lakukan buat mengelola emosi tadi. Kalau misalnya kita lagi marah, kita lagi marah karena hal ini, oke baiknya aku menjauh dari orang-orang dulu nih biar meminimalisir perasaan marah gitu. Kalau misalkan dari aku mendengarkan cerita Kawidia tadi, kalau misalkan Kawidia kan kayak membodo amatkan atau tidak menghiraukan perkataan gitu. Kalau misalkan dari aku ya kadang kalau lagi marah, oke menjauh dulu dari orang-orang, mencoba buat mengenalin diri sendiri dulu supaya lebih netral perasaannya. Kalau misalnya sudah stabil, sudah oke, sudah mencerna semua, itu baru aku bisa melakukan emosi yang stabil lagi, melakukan aktivitas sehari-hari. Itu sih kalau misalnya dari aku. Dan ditanyakan lagi atau dari cerita aku tadi, apakah ada yang ditanyakan dari bagian dari keluarga sendiri berarti kalau alasan ada yang dari keluarga itu ada dari keluarga kita ada suka. Oke, kalau dari keluarga aku, sebetulnya dari keluarga, alhamdulillahnya ya, keluarga aku tidak selalu mengintonasikan nada tuh dengan nada tinggi gitu, seperti biasa aja. Cuma kalau misalnya kesalahan dari keluarga itu suatu hal yang wajar juga ya, karena namanya ibu, namanya bapak, itu pasti ada ngomel-ngomel, ada nasihat-nasihat, dan sebenarnya itu nasihat, tapi terkadang kita menilainya jadi hal yang kayak itu ngapain sih, akhirnya kita kan jadi marah-marah gitu. Nah kalau dari aku sendiri, aku coba cerna dulu nih omongan dari ibu atau bapakku, apakah itu afirmasi yang akhirnya aku menjadikan aku lebih baik atau tidak gitu. Kalau misalkan oke, kamu jangan males-malesan dong beres-beres rumah gitu, itu kan suatu hal yang kalau misalnya kita lagi capek, lagi malas, akhirnya juga jadi kesal kan, itu menjadikan emosi negatif akhirnya dari kita. Cuman dilihat dulu, kalau misalkan tadi kalau kita menerima nih emosinya, kita kesal banget ya sama mama, tapi dengan proses itu tadi, mama kenapa bisa bilang kayak gitu, oh ternyata aku sudah bermalas-malas beberapa jam nih dalam hari ini gitu. Akhirnya mama ngomel, yang akhirnya sebenarnya itu hal yang baik yang menjadikan aku supaya lebih gerak, supaya lebih ada aktivitas daripada mungkin dari handphone yang di kamar aja kayak gitu. Jadi dengan proses itu tadi, menerima emosi itu tadi dari keluarga juga, afirmasi dari keluarga akhirnya bisa tercerna dengan baik gitu. Sih dari aku. Kayaknya dari aku cukup ya. Kalau lagi nih kak, Iya kalau ada nggak sih nasihat dari kalian sendiri dan aku nih biar emosi aku tuh stabil ke depannya gitu kan, menjaga emosi itu sulit nih ya. Nah dari kalian sendiri ada nggak sih kak? Untuk regulasi emosi, kemudian menjaga emosi bisa stabil, dan supaya enggak berdampak negatif gitu ya pada lingkungan kita gitu, karena emosi-emosi yang kita rasakan tuh terkadang tidak membuat nyaman gitu pada lingkungan gitu. Yang pertama itu tadi kita harus mengetahui dulu nih apa emosi yang kita rasakan, apa yang emosi kita akhirnya timbulkan dari emosi itu tadi. Kita proses dan mencerna emosi itu tadi itu cukup sulit, jadi butuh ada butuh ada pelatihan, kemudian butuh ada penerimaan juga dari diri kita. Kalau misalnya diri kita ini hal yang wajar, kita ini manusia, kita ini mempunyai emosi-emosi, itu suatu hal yang wajar. Jadi afirmasikan ke diri kita terlebih dahulu nih bahwa emosi kita itu suatu hal yang wajar. Kemudian bisa setelah afirmasi dari diri kita, pasti kita juga akan menerima emosi itu. Jadi setelah menerima afirmasi, kemudian menerima, akhirnya kita pasti akan memproses bagaimana emosi itu bisa terjadi dalam diri kita gitu kayak
oke, kayaknya saya merasakan ini karena ini, saya kalau misalnya merasakan ini saya harus begini. Itu pasti dari proses itu pasti secara alamiah pasti akan bisa terjadi gitu. Kalau misalkan kita harus melakukan hal apa kalau misalnya kita lagi sedih, melakukan hal apa ketika lagi marah gitu. Dari kami dia kan tadi sudah ada banyak ya hal-hal yang kami dia bisa lakukan ketika kami dia lagi merasa sedih, kami dia dengan menulis, mendengarkan musik seperti itu. Itu juga suatu hal yang udah kami dia lakukan secara tidak langsung, namun itu perlu dikembangkan kembali gitu, perlu dikenali kembali lagi emosi yang kami dia rasain gitu. Akhirnya dengan mengenali, dengan proses itu pasti akan menjadi aktivitas yang akhirnya kami dia lakukan tuh pasti akan positif juga. Baik, makasih Kak untuk sarannya, benar-benar kayak masuk banget ya. Iya. Jadi untuk depannya pasti aku bakal benar-benar sama Kak. Oke, baik. Dari kami dia nih, apakah sudah terselesaikan ceritanya atau mungkin ada cerita lagi yang ditanyakan? Dari aku cukup. Oke, cukup. Mungkin kalau kita pagi hari ini sudah terselesaikan masalah kami dia juga sudah kami dia temukan sendiri nih bagaimana solusi yang kami dia rasain kalau misalnya kami dia merasakan emosi negatif. Baik. Oke, terima kasih banyak kami dia setelah ceritanya, kemudian kami dia juga sudah menemukan nih bagaimana kami dia bisa aktivitas kembali gitu. Mungkin sesi konseling kita pada pagi hari ini dicukupkan, namun ketika mungkin kalau misalkan untuk perkembangan kembali nih bagaimana kami dia bisa melakukan emosi itu bisa dilakukan dengan baik, dari kami dia sendiri apakah ada ketentuan nih untuk aku bisa melihat nih kemajuan kami dia dalam melakukan emosi? Boleh, ini minggu depan boleh. Oke, minggu depan kita bisa ketemu lagi nih ya Kak. Oke, kami dia bisa bersedia untuk bertemu kembali. Oke, baik, kita bisa bertemu lagi nih ya berarti di minggu depan untuk bisa melihat kemajuan dari regulasi emosi yang kami dia bisa temukan solusi dari kami dia sendiri. Oke, baik. Sebelum mengakhiri konten kita hari ini, aku juga pengen beberapa nanya dulu terlebih dahulu. Yang pertama ini, bagaimana sih kenyamanan kami dia dalam sesi konten kita hari ini? Iya nyaman, karena aku merasa udah lama banget nih nggak ngeluarin apa yang aku rasain gitu kan. Nah di saat ini tuh aku bener-bener ngeluapin apa yang aku rasa selama ini yang kemarin-kemarin aku nggak bisa ceritain ke orang lain dan aku sendiri gitu. Oke, baik. Selanjutnya nih dari kami dia sendiri, tadi solusinya boleh diungkapkan kembali apa aja yang mungkin nanti kami dia lagi kalau misalnya emosinya lagi negatif. Pertama, aku mandi biar segar gitu kan. Terus mandi mungkin kadang tuh banyak sih, kadang tuh kayak kalau dia emosi banget nih aku mandi dulu biar mulai semuanya. Terus itu aku udah pada emosi atau nonton movie, nulis apa yang aku rasain gitu kan. Udah sih udah. Baik, pertanyaan terakhir mungkinnya pada pertanyaan ini dari kami dia sendiri nih, kira-kira seberapa persen atau mungkin permasalahan yang kami dia alami ini solusinya cukup baik atau kami dia sudah menemukan solusi yang kami dia temukan dengan dulu? Untuk saat ini yang tadi solusi aku yang tadi itu udah 90% sih terbaik yang aku. Oke, permasalahan dari kami dia sudah kami dia temukan sendiri nih bagaimana kami dia bisa menyelesaikan permasalahan dari yang kami dia alami pada saat ini. Oke, baik, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada kami dia sudah mempercayai saya sebagai konselor profesional yang kami dia pilih. Kemudian kami dia juga sangat bersedia bercerita dengan saya. Baik, untuk mengakhiri sesi konseling kita hari ini, tadi kita dimulai dengan doa, alhamdulillah juga kita akhiri dengan doa kembali supaya solusi yang kita dapatkan juga diberkahi, kemudian permasalahan kami juga cukup bisa terselesaikan dengan baik. Baik, berdoa.
Baik, teman kita sudah cukupkan. Terima kasih banyak sudah bercerita pada hari ini. Semoga apa yang solusi kita dapatkan nih pada konseling hari ini bisa sangat bermanfaat bagi kamu. Oke, baik. Mau ngucapin juga makasih ke Kak Laila karena udah bisa jadi konselor aku. Aku merasa kayak benar-benar nemu hal baru nih gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Lydia. Oke.